Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 13 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifat Az-Zawjah As-Salihah, sifat-sifat istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas kitab Sifatuz Zawjah As-Salihah, sifat istri yang salihah. Dan sifat istri yang salihah ini disebutkan ada beberapa sifat yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah ad-diyanah was-salah. Seorang istri yang ahli agama dan salehah. Seorang istri yang ahli agama dan salehah. Kemudian yang kedua, at-ta'ah lizauj, yaitu
taat kepada suami, tentunya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, al-hifdzu fil 'irdi wal mal, menjaga kehormatan dan juga harta suami. Yang keempat, al-mar'atu salihah la ta'zan fi baiti zawjiha illa biiznihi wa ridhah. Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dan ridha suaminya. Kemudian yang kelima, al-mar'atu salihah la tunfiqu min mali zawjiha illa biiznih. Istri yang salihah adalah tidak mensedekahkan harta suami kecuali dengan izinnya. Yang keenam, al-mar'atu salihah la tasumu tatawu'an wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tidak berpuasa sunnah sedangkan suaminya sedang ada di sampingnya kecuali dengan izin suaminya. Yang ketujuh, al-wuddu war-rahmah. Istri yang salihah adalah yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedelapan, husnul madhar wa tibur rih, selalu berpenampilan baik di hadapan suami dan berbau wangi di hadapan suami. Kemudian istri yang salihah adalah as-sa'inatus syarifah, yang artinya seorang wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya dan kehormatannya, kemuliaannya. Yang kesembilan, az-zakiyah an-najibah, seorang istri yang cerdas, yang selalu berfikir ke depan. Kemudian yang ke-10, asy-syakirah, seorang istri yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, as-sabirah al-mu'minah, seorang yang wanita yang bersabar dan beriman terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai dari sampai pada tema ini atau pada bab ini. Kita lanjut. Penulis kemudian mengatakan di halaman yang ke-45, yaitu al-mustarji'ah al-muhtasibah. Seorang istri yang salihah adalah yang apabila mendapatkan musibah maka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis membawakan
dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki ibnaha 'inda al-qabr faqala laha ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam takun ta'rifuhu faqila laha innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahabat ilayhi ta'tadiru min faqala innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang menangisi kematian anak laki-lakinya di sisi kuburan anak laki-lakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kepada perempuan tersebut, takutlah engkau kepada Allah dengan perbuatanmu ini dan bersabarlah atas musibahmu. Maka kemudian perempuan tersebut mengatakan, pergi engkau dariku, sesungguhnya engkau belum tertimpa musibah seperti musibahku. Dan perempuan itu tidak mengetahui kalau yang memberitahukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya perempuan tersebut diberitahu bahwa yang memberitahumu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya perempuan tersebut pergi menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu saat hentakan musibah pertama kali datang. Maka istri yang salihah adalah yang apabila terkena musibah langsung mengucapkan istirja', yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian penulis membawakan dalil yang selanjutnya, yaitu hadis riwayat Muslim an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna laka mahtasabt. Dari Ubay bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar pengharapan pahalamu kepada Allah Subhanahu wa taala saat engkau mendapat musibah. Istri yang salihah saat mendapat musibah, maka ia senantiasa mengembalikan itu semua adalah takdir Allah dan selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis berkata, famata nazalatin nazilatu bil mar'atil muslimati fi nafs aw zawj aw walad aw mal aw mata' ihtasabatil ajra 'inda Allah taala. Maka kapan saja seorang wanita muslimah mendapatkan musibah, baik pada diri atau musibah yang mengenai suami, atau musibah pada anak, atau pada harta, atau pada harta benda, maka seorang istri yang saleh adalah yang berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam ta'tarid ala qada'illahi ta'ala wa taqdirih bi an law kanat fa'altu kada lakana kada wa kada. Dan dia tidak menentang atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam takdirnya dengan mengucapkan, coba kalau aku berbuat seperti ini maka niscaya akan menjadi begini dan begini.
bal tajzimu fi nafsiha annahu qad qaddarallah. Akan tetapi dia menekankan pada dirinya bahwa ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah berbuat sekehendaknya. Wa tastarji', kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa tasbir, dan dia bersabar, wa tahuthu zawjaha ala mithli dzalik, dan dia mengajak suaminya untuk juga berlaku demikian, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat dapat musibah, dan mengajak suaminya untuk mengharap pahala dari musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqnatu aw tuqannithu min rahmatillah. Dan istri yang salihah tidak putus asa saat mendapat musibah, dan tidak membuat suami juga putus asa saat mendapat musibah. Ketika tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walitaj'al qudwataha fi dzalika Sulaim radhiyallahu anha zaujata Abi Talhah al-Ansari wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dan hendaklah istri yang salihah yang sedang mendapatkan musibah menjadikan suri tauladannya dalam hal ini adalah Ummu Sulaim, istri Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anha, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Tilkal mar'atul mu'minatul sadiqatu fi imaniha as-sabirah al-muhtasibah al-mustarji'ah allati talaqqat musibata mauti sabiyiha biqalbin sabir wa binafsin radiyah. Itulah seorang perempuan yang beriman, yang benar dalam imannya, yang sabar, berharap pahala, mengembalikan urusan kepada Allah, yang mendapatkan musibah kematian anak kecilnya dengan hati yang sabar dan jiwa yang rela. Wahtasabathu, dan dia berharap pahala dari musibah yang dia dapatkan. Wa a'lamat zawjaha bimautihi bi ahsana tariqah farazaqahu Allah minha khairan minhu. Dan yang lebih luar biasa lagi, Ummu Sulaim radhiyallahu anha memberitahukan kepada suaminya tentang kematian anak laki-lakinya yang masih kecil dengan cara yang terbaik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari Ummu Sulaim yang lebih baik dari apa musibah yang beliau dapatkan. Bagaimana ceritanya? Kemudian penulis membawakan ceritanya, yaitu fa'an Anas, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Aba Talhah zawja Ummi Sulaim kana lahu ibnun minha yuqalu lahu Hafs غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعد شغله فأقبلت أم سليم على ذات بيتها فخرج الغلام يلعب مع الصبيان فلما جاء الغلام الغداة اضطجع على فراش مزمل قطيف لهم لما صنعت أم سليم غداء بيتها جعلت تسره تناديه فلا يستجيب لها فلما رأت هذا شأنه كشفت عن وجهه فوجدته قد قبض في منامه فزملته كهيئته وأقبلت على ذات بيتها حتى إذا أمست جاء زوجها أبو طلحة فقربت له فطره فقال ادعي لي ابني حفصا يأكل معي قالت إنه قد فرغ فلما فرغ الشيخ من فطره دنت منه حتى إذا أصاب ما يصيب الرجل من أهله وفرغ قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية
fastamta'ta biha zamanan wa qarrat biha 'ainuk thumma bada lahu an yantazi'aha minka akunta wajidan 'alayhi fi nafsik qala la wa abika idhan laqad zalamtu qalat fa inna ibnaka Hafsan a'arakahu Allah 'azza wa jalla ma syaa thumma qad bada lahu an yantazi'a wa huwa ahaqqu bih qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma qama fajahhazahu hatta faragha minhu falamma asbahna dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma barik lahumā fi lailatihima fahamalat fajaa'at bi ghulam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Abu Talhah suami dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talhah suami dari Ummu Sulaim, dan beliau memiliki anak dari Ummu Sulaim yang bernama Hafs bin Abi Talhah. Kemudian anak ini masih kecil, sedang berkembang-kembangnya, ya, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Lalu ketika Abu Talhah di pagi hari, beliau dalam keadaan berpuasa, kemudian pergi keluar rumah untuk bekerja, maka kemudian Ummu Sulaim pun mengurus rumah suaminya. Lalu sang Hafs, sang anak tadi, main-main dengan anak-anak lain di luar rumah. Lalu setelah bermain-main, anak tersebut pun pulang ke dalam rumah dan berbaring di atas kasurnya dengan memakai selimutnya. Lalu Ummu Sulaim sedang membuat makan siang. Kemudian Ummu Sulaim memanggil Hafs. Kemudian Hafs tersebut tidak menjawab panggilan Ummu Sulaim. Lalu ketika Ummu Sulaim melihat dan membuka selimut tersebut, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendapati bahwa Hafs sudah dicabut nyawanya dalam keadaan sedang tidur. Maka akhirnya Ummu Sulaim menyelimutinya sebagaimana biasanya. Lalu Ummu Sulaim pun mengurus rumahnya sampai jika datang suaminya Abu Talhah, maka kemudian sang suami, sang Ummu Sulaim mendekatkan buka puasa, makanan untuk berbuka puasa kepada Abu Talhah. Karena pada waktu itu, hari itu Abu Talhah dalam keadaan sedang berpuasa. Maka kemudian Abu Talhah berkata, panggilkan untukku anakku Hafs, aku ingin makan bersama dia. Kemudian Ummu Sulaim, lihat jawaban sang istri yang senantiasa bersabar, berharap pahala apabila mendapati musibah. Sang istri berkata, sesungguhnya Hafs sudah selesai. Sesungguhnya Hafs sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Enggak dijelaskan oleh Ummu Sulaim. Lalu ketika Abu Talhah sudah selesai berbuka puasanya, maka kemudian Ummu Sulaim pun menawarkan dirinya, sehingga Abu Talhah menggauli Ummu Sulaim. Setelah selesai, setelah diurus oleh Ummu Sulaim perut suaminya dan kemaluan suaminya, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha baru berkata, wahai Abu Talhah, apa pendapat engkau jika ada seorang diberikan pinjaman, lalu dia merasa senang dengan pinjaman tersebut pada suatu waktu, kemudian dia suka dengan pinjaman tersebut, tetapi kemudian pinjaman tersebut diambil kembali, apakah engkau mendapati kemarahan di dalam dirimu kalau seandainya pinjaman tersebut diambil kembali? Kemudian
Abu Talha berkata, tidak, bapakmu sebagai jaminannya, aku tidak akan marah. Kalau aku marah, maka niscaya aku telah berbuat zalim, karena itu barang pinjaman. Lihat bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya anak laki-lakimu Hafs, Allah subhanahu wa ta'ala telah meminjamkannya kepadamu. Kemudian Allah mengambil kembali darimu, dan Allah lebih berhak untuk mengambilnya. Maka Abu Talha yang sudah kenyang perutnya, yang sudah terurus kemaluannya dan syahwatnya, bisa mengatakan dalam keadaan tenang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kedua-duanya mengurus jenazah anaknya Hafs sampai selesai. Kemudian besok paginya mereka berdua pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan, ya Allah, berkahilah untuk mereka berdua di dalam hubungan mereka berdua tadi. Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil dan melahirkan seorang anak. Falamma nafasat qala li ibniha Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ay bunayya ihmilhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa falyuhanniqhu wa yusammih. Qalat fahtamalahu Anas radhiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharqatin hatta tar'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid faqala anafasat Ummu Sulaim? Qala na'am wa qad arsalat bihi ilaika atau ursiltu bihi ilaika litahnikahu wa tusammihi fasammahu Abdullah wa akhadha tamratan famadaghaha falakaha fi fihi fahannakahu biha faja'ala as-sabiyyu yatalammadhu hina wajada halawata tamr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar at-tamr. Lalu ketika Ummu Sulaim hamil kemudian melahirkan dan dalam keadaan nifas, maka Ummu Sulaim berkata kepada Anas bin Malik, wahai anakku, bawa bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada beliau untuk melakukan tahnik, yaitu mengunyahkan kurma dan memasukkannya ke dalam mulut si bayi, dan hendaklah beliau memberi nama kepada bayi tersebut. Tentang tahnik, ada sebagian ulama mengatakan bahwa tahnik yaitu mengunyahkan kurma dan memasukkan ke dalam mulut bayi. Ada yang mengatakan itu khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada air liur yang penuh dengan berkah di atas muka bumi ini kecuali air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan sebenarnya tahnik bukan untuk mencampurkan air liur dengan air liur, akan tetapi agar si bayi merasakan yang manis sebelum dia menyusu dengan ibunya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah Ummu Sulaim sudah dalam keadaan nifas, yaitu sudah melahirkan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, iya, dan aku diutus kepada engkau dengan membawa bayi ini untuk engkau agar melakukan tahnik dan memberi nama kepadanya. Ini menunjukkan bahwa boleh membawa bayi atau meminta untuk si bayi nama dari orang-orang yang saleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya Abdullah, dan kemudian beliau mengambil kurma dan beliau kunyah. Kemudian kunyahan tersebut sedikit beliau masukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Lalu bayi tersebut kemudian berkicap-kicap mendapatkan manisnya kurma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kecintaan kaum Ansar ada pada kurma. Nah, yang menjadi pembicaraan di sini, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bahwa istri yang salihah adalah istri yang sabar, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah, kemudian juga mengajak suaminya untuk mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut, terampil mengurus suaminya, terutama urusan perut dan urusan kemaluan syahwat suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya beberapa kali dicurhati oleh beberapa istri yang suaminya selingkuh, suaminya suka melihat video porno. Maka saya nasihatkan, salah satu kuncinya adalah agar sang istri memperhatikan perut suaminya, bagaimana makanan suaminya, agar selalu diberi makanan yang enak dan disukai oleh suami. Kemudian yang kedua, agar sang istri memperhatikan kemaluan suaminya, senantiasa memuaskan suami, baik di sisi perutnya ataupun di sisi kemaluan atau syahwatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tanda istri yang salihah yang selanjutnya adalah al-afifatu qariratul ain. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, al-afifah qariratul ain artinya adalah yang mempunyai sifat iffah, tidak suka meminta-minta, atau mempunyai sikap qanaah. Dan qanaah unsurnya ada 3, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang pertama adalah ar-ridha bima a'tallahu walau duna kifayah, rela dengan apa yang Allah berikan meskipun kurang dari cukup. Yang kedua, tarkut tashawuf ilal mafkud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga adalah al-istighna bil mawjud, senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, ini adalah tanda istri yang salihah, al-afifatu qariratul ain, wanita yang mempunyai sifat iffah, sifat tidak suka meminta-minta, sifat nyaman dipandang mata. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nonton saya kalau mati Facebooknya berarti kuotanya habis. Sebentar ya. Pakai password Amin aja. Iya. Apa? Sebentar. Baik. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang kaum muslimat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimat yang saya muliakan dan semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil akan sifat ini.
Penulis berkata, "Tsumma hiya 'afifatun 'amma fi aydin nas, tuqirru 'ainaha bima ataha Allah, wa la tamuddu 'ainaiha ila ma muti'a biha ghairuha." Yang artinya, kemudian istri yang salihah adalah istri yang dia mempunyai sifat suci terhadap apa yang ada pada tangan manusia, tidak suka untuk memiliki sesuatu yang ada pada tangan manusia, nggak suka. Kemudian dia menyukakan matanya dengan apa yang Allah berikan pada dia. Artinya apa yang Allah berikan, maka dia merasa cukup dengan itu. Ya, matanya senantiasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kemudian matanya tidak jelalatan kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, tidak diberikan kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hiya hamidatun rabbaha syakiratun fadlahu wa an'amahu. Tetapi perempuan yang salihah adalah senantiasa memuji Allah, bersyukur atas karunia Allah dan nikmat-nikmat Allah, mumtathilatun fi dzalika liqaulihi ta'ala la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum, yaitu dengan mengerjakan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran surat Toha atau surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Jadi tidak suka melihat nikmat orang lain, tidak suka melihat nikmat orang lain, tetapi berusaha mensyukuri apa yang Allah beri kepada dirinya. Ya. Wa qauluhu 'azza wa jalla la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Surat Toha ayat 131, yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan, ya, sebagai bunga kehidupan untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah istri yang salihah yang senantiasa tidak suka melihat nikmat orang lain yang Allah berikan kepada orang lain. Dia mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu memikirkan nikmat orang lain yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu dia. Wa ma mu'siyatun biqaulihi 'azza wa jalla wa laqad atayna luqmana al-hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan istri yang salehah senantiasa
mensori tauladani dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah agar bersyukur selalu kepada Allah. Siapa saja yang bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang berterima kasih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Wa muttabi'atun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yasta'fif yu'iffuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Dan perempuan istri yang salihah dalam sifat ini adalah mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang berlaku iffah, tidak suka minta-minta kepada orang, tidak suka melirik nikmat orang lain, ya, yang Allah berikan kepada orang lain, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu namanya iffah. Siapa yang bersifat iffah, maka Allah akan mudahkan dia bersifat iffah. Siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan cukupkan hidupnya. Nah, ini dia. Kemudian juga penulis berkata, wa qauluhu alaihi salam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Hadis riwayat Muslim, sungguh telah beruntung. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, saya katakan sekali lagi, perhatikan hadis-hadis ini. Ibu-ibu yang dibalik hijab, perhatikan hadis ini agar ibu sabar menghadapi ekonomi suami, keadaan keuangan di rumah, ya. Coba perhatikan hadis ini baik-baik, yaitu qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki kafaf. Kafaf itu artinya cukup, tidak harus minta-minta, cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah membuat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Nah, di sini saya ingin mengingatkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pahami baik-baik tentang potret-potret qanaah. Apa saja potret-potret qanaah, ya? Perhatikan baik-baik. Potret qanaah yang pertama adalah di dalam berpakaian. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Qanaah adalah merasa rela dengan apa yang Allah berikan walau kurang dari cukup. Pakaiannya mungkin kurang dari cukup, apalagi cukup, maka relalah dengan pemberian Allah, ya. Atau yang kedua, unsur qanaah adalah tidak mencari yang tidak ada. Orang yang qanaah dengan pakaian, dia tidak mencari-cari pakaian yang tidak ada. Ini qanaah. Yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Nah, ini qanaah. Ya ibu-ibu, ini potret pertama, qanaah dalam berpakaian. Kemudian yang kedua, qanaah di dalam bentuk tubuh, rupa yang Allah telah ciptakan, tidak perlu untuk operasi-operasi plastik,
merubah ciptaan Allah. Qanaah dengan bentuk tubuh yang Allah ciptakan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tidak perlu di operasi plastik, tidak perlu. Qanaah dengan bentuk tubuh dan rupa yang Allah ciptakan. Yang ketiga, potret qanaah adalah merasa qanaah dengan makanan, minuman yang diberikan oleh Allah pada hari itu. Ya, walaupun kurang dari cukup, maka merasa rela. Tidak mencari-cari yang tidak ada, kemudian merasa cukup dengan yang ada dalam makanan, minuman. Kemudian yang keempat, qanaah di dalam nah ini penting nih. Qanaah di dalam status sosial. Tidak perlu harus viral sehingga mengerjakan yang aneh-aneh, bahkan kadang-kadang merendahkan diri, mengurangi kesucian, mengurangi kehormatan sebagai seorang perempuan. Nah, ini potret qanaah adalah rela dengan status sosial yang dimiliki sekarang. Tidak harus populer, tidak harus viral, tidak harus. Ya, nih. Kadang-kadang seorang perempuan, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, ingin viral, diceritakan hubungan dengan suaminya, baik yang di atas ranjang atau yang buruk-buruk, diumbar syahwat dengan suaminya atau diumbar aib suaminya. Ini tidak qanaah. Yang kelima, qanaah dengan apa yang didapat dari dunia. Dari mulai rumah, tempat tinggal, alat transportasi, alat komunikasi, kemudian perhiasan, harta benda, maka qanaahlah. Nih, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu potret-potret qanaah. Beruntung orang yang qanaah, Ibu. Kita ini digempur dengan pendidikan media sosial yang mengajari kita hidup kurang qanaah. Karena yang kita lihat selalu orang-orang yang di atas kita. Yang kita lihat selalu orang-orang yang di atas kita. Dan ini juga perhatian kepada ibu-ibu. Hati-hati circle bermainnya, lingkungan bermainnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa. Kalau seandainya memang kita menengah ke bawah, jangan circle bermainnya, bertemannya dengan orang-orang yang menengah ke atas. Ya, nanti kurang qanaah, akhirnya sering menuntut kepada suami. Akhirnya suami dicaci maki, tidak bertanggung jawab, hadiahnya ini saja, makanannya begini-begini saja, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, adz-dzakiratu lillahi azza wa jalla. Ini subhanallah, ini indah sekali, Ibu. Ya, yaitu sifat istri yang salihah yang senantiasa berzikir lisannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kadzalika dzakiratun lillahi ta'ala
Istri yang solehah juga seorang perempuan yang berzikir kepada Allah. Multazimatun bi adhkari sabahi wal masa wa ma tamassu ilaihi al-hajatu min adhkari al-munasabatil mukhtalifah wal ahwalil mutabayinah. Seorang istri yang solehah senantiasa selalu membaca zikir pagi, zikir sore, dan zikir-zikir yang sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu dan di dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Liqaulillahi ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah untukku, dan janganlah kufur terhadap nikmat-nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Wallahi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sangat mudah, indah, nyaman, banyak pahala, zikir. Sedang duduk berzikir, sedang berdiri berzikir, sedang berbaring berzikir, sedang mengurus suami berzikir, mendidik anak berzikir, membersihkan rumah berzikir. Indah pokoknya, indah sekali. Ya. Maka ini saya katakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita berprestasi. Ayo berlomba-lomba, banyak-banyakan zikir. Ya. Dan salah satu indahnya zikir yang sangat luar biasa, akhirnya lisan kita jarang menghibah. Faidah zikir yang luar biasa, lisan kita tidak menghibah karena sibuk dengan berzikir. Entah itu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsiran. Yang artinya sungguh luar biasa banyak pahalanya di dalam surga bagi yang di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak atau bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu di luar sholat. Atau mengucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau mengucapkan 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, besar pahala di timbangan, ya, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu azza wa jal wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah menyebut nama Rabbmu di dalam dirimu dengan penuh ketundukan, rahasia, tidak dengan suara yang keras, baik di pagi hari atau di sore hari, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Ya. Kemudian penulis membawakan hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru Allah fihi wal bait, mathalul bait alladzi yudhkaru Allah fihi wal bait alladzi la yudhkaru Allah fihi mithlul hayy wal mayyit. Yang artinya, perumpamaan rumah yang
disebutkan nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya seperti orang hidup dengan orang mati, antara orang hidup dan orang mati. Ya. Yang hidup dia bisa bergerak, memberikan manfaat, sedangkan yang mati tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ini perbedaan yang sangat luar biasa dari orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Maka saya ajak ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ayo kita berprestasi di rumah kita masing-masing dengan memperbanyak zikir di rumah masing-masing prestasinya. Ya, kalau ada istilah di rumahmu ada surgamu, yaitu dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian penulis membawakan dalil yang selanjutnya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu, "Wa mal mufarridun?" Ya Rasulullah, qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Yang artinya telah mendahului orang-orang yang mufarrid. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu orang-orang yang mufarrid?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, dengan zikir yang banyak. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tanda istri yang salihah adalah yang ahli zikir. Ya, lisannya lebih banyak berzikir daripada menghibah. Nah, kemudian selanjutnya penulis mengatakan tanda istri yang salihah selanjutnya adalah al-muraghibatu zaujaha fil khairi wat ta'ah. Yang memberi, istri yang memberi motivasi kepada suaminya untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Nah, ya. Berarti sebenarnya salah satu kiat keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, istri yang salehah adalah yang memotivasi suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wahiya ala ma'a dawamiha ala ta'ah wad du'a'i wad dzikri wan nafli turaghibu zawjaha fi ta'at wa tu'inuhu 'alaiha. Bersamaan dengan sang istri senantiasa selalu taat, selalu berdoa, selalu berzikir, selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka dengan itu pula sang istri memotivasi suaminya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, bahkan menolong suaminya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhihi alma. Allah merahmati kaum yang Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Maka jika suaminya enggan, sang istri memercikkan air di wajah suaminya. Nah, ini memotivasi, mengajak suaminya untuk taat mengerjakan sholat malam. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sana juga ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man istayqadha minal lail wa ayqadha imra'atahu fa shallaya jami'an rak'ataini kutiba minadz dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Siapa yang bangun dari malam hari
lalu dia membangunkan istrinya, lalu kedua-duanya bersama-sama sholat 2 rakaat, ya, maka dituliskan untuk keduanya termasuk tergolong orang-orang yang berzikir dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini subhanallah ya. Bangun malam salat 2 rakaat suami istri sudah dicatat oleh Allah sebagai seorang yang ahli zikir. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li fulanata nakhlatun wa inna li fulana nakhlatan wa ana uqimu haiti biha fa amarahu an yu'tiyani hatta uqima biha haiti. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها إياه بنخلة في الجنة فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائتي ففعل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت نخلي بحائتي قال فاجعلها له قد أعطيتكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق راح لأبي الدحداء في الجنة قالها مرارا قال فأتى امرأته فقال يا أم الدحداء اخرجي من الحائض فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها. Artinya Anas bin Malik bercerita, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan memiliki pohon kurma dan aku tinggal di dalam kebunku, ya, wa ana uqimu haiti biha. Jadi begini, ada orang punya pohon kurma, lalu ada orang lain yang mempunyai kebun kurma, ya, dan dia tinggal di situ. Nah, pohon kurma ini fa amarahu an yu'tiyani hatta uqima biha haiti. Lalu orang yang memiliki rumah ini memerintahkan atau meminta agar pohon kurmanya diberikan saja kepada yang ingin bangun rumah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan pohon kurma itu, engkau akan mendapatkannya di dalam surga. Nah, ternyata yang memiliki pohon kurma nggak mau untuk memberikan pohon kurmanya kepada tetangganya tadi, karena tetangganya ingin membangun rumah dan rumahnya itu terkena pohon kurma si tetangga ini. Yang tetangga nggak mau untuk memberikan pohon kurmanya. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang. Kemudian Abu Dahdah berkata kepada orang yang punya pohon kurma tadi, sudah, pohon kurmamu ini saya beli dengan kebun kurmaku. Kamu kan gak mau memberi nih pohon kurmanya. Pohon kurma kamu ini saya beli dengan apa? Dengan kebun kurmaku. Lalu orang yang punya pohon kurma ini mau, ya. Lalu datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli pohon kurma orang itu dengan kebun kurmaku. Kemudian aku kasihkan pohon kurma itu untuk engkau agar memberikan kepada orang tersebut tadi.
Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak pohon kurma yang banyak buahnya dimiliki oleh Abu Dahda di dalam surga. Nah, yang menarik adalah Abu Dahda yang tadi membeli pohon kurma dengan kebunnya, dan di dalam kebun tersebut masih ada istrinya Abu Dahda. Maka Abu Dahda mengatakan, wahai Ummu Dahda, wahai istriku Ummu Dahda, keluarlah engkau dari kebun ini. Kebun ini sudah aku jual dan aku mendapatkan sebuah pohon kurma di dalam surga. Apa jawab istrinya? Nah, ini istri yang memotivasi suaminya untuk berbuat kebaikan, ketaatan. Kata sang istri, sungguh jual belimu mendatangkan keuntungan. Karena kalau suaminya masuk surga, nanti istrinya bisa dapat syafaat suaminya. Nah, begitu. Itulah istri yang salihah, mengajak suaminya dalam ketaatan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khataba Abu Talhah Umma Sulaim faqalat ma mithluka yurad walakin la yahillu li an atazawwajaka ana muslimatun wa anta kafirun fa in taslam fadhaka mahri wa la as'aluka ghairahu fa aslama fatazawwajaha. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ini masih kisah Abu Talhah dan Ummu Sulaim tadi. Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Jadi bapaknya Anas bin Malik meninggal. Tersisa ibunya Anas bin Malik yang bernama yang berkunyah Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim yang janda dilamar oleh Abu Talhah. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, orang yang semisal denganmu tidak pantas untuk ditolak. Akan tetapi tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Aku seorang muslimah, engkau seorang kafir. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku. Aku tidak akan minta selain itu. Maka akhirnya Abu Talhah masuk Islam, ya, dan menikahi Ummu Sulaim. Yang tadi meninggal anaknya siapa? Hafs. Anaknya tadi yang meninggal adalah Hafs. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Thabit, "Fama sami'na bi mahrin qad kana akrama min mahri Ummi Sulaim al-Islam." Yang artinya, maka kami tidak pernah mendengar mahar yang paling mulia selain maharnya Ummu Sulaim, yaitu masuk Islamnya seseorang. Nah, ini istri yang salihah, yaitu yang mengajak suaminya melakukan ketaatan, dan tidak ada ketaatan yang lebih besar kecuali ketika dia masuk dalam agama Islam. Nah, selanjutnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, istri yang salihah adalah al-hafizah, nadharuha, al-khafiyah, zinatuha, al-waqirah fi baitiha. Subhanallah. Istri yang salihah adalah yang menjaga pandangannya, yang menyembunyikan perhiasannya, yang suka diam di dalam rumahnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini istri yang salihah. Penulis mengatakan, wa hiya kadzalika muttasifatun bima amaraha bihi Allah min hifdzil basar 'anil nazar ila al-ajanib wal qarari fil bait wa 'adamil khuruji minhu ila turuqat illa li hajatin syar'iyyatin mulihah.
Dan istri yang salihah adalah istri yang mempunyai sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu menjaga pandangan menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Senantiasa diam di dalam rumah, tidak keluar dari rumah ke jalan-jalan kecuali karena hajat, keperluan yang sesuai dengan syariat dan sangat berhajat kepadanya. Nah, ini ibu-ibu. Sekarang ini ibu, saudari-saudari muslimah, jangankan di tempat-tempat yang bukan tempat pengajian, di tempat pengajian saja terjadi ikhtilaf. Di tempat pengajian saja perempuan nyanyi, subhanallah. Tempat pengajian itu betul apa betul ibu? Betul. Ya. Di tempat pengajian saja, ya, para perempuan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Padahal pengajian itu. Nah, ini subhanallah ya. Maka benar-benar hadis Rasul itu benar-benar terasa. Apa hadisnya? Tuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing, yang tetap teguh dengan ajaran murninya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alaikum bil atiq." Ya, hendaknya kalian dengan ajaran yang terdahulu. Ya, ajaran yang seperti ini, menjaga hijab, tidak bercampur dengan laki-laki dan mudahnya. Ustadz tidak berceramah di hadapan perempuan-perempuan dengan mudahnya. Dan sangat ironi kadang-kadang sebagian ustadz-ustadz bahkan yang mengusung dakwah sunnah mulai bermudah-mudah. Nasihatkan ustadznya, jangan difasilitasi ustadznya untuk bermudah-mudah ceramah di hadapan perempuan tanpa hijab. Ustadz manusia, punya syahwat ingin viral, punya syahwat ingin populer, punya syahwat kepada perempuan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, wa kadzalika fahiya la tudhiru zinataha illa liman yajuzu laha an tudhhiraha amamahu bihududiha asy-syar'iyyah allati syara'aha Allah wa rasuluhu laha. Demikian pula seorang istri yang salehah adalah yang tidak menampakkan perhiasannya kecuali bagi siapa yang diperbolehkan untuknya menampakkan perhiasannya di hadapannya dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat yang Allah telah syariatkan dan juga Rasulullah SAW telah syariatkan untuk istri tersebut. Seperti di hadapan suaminya atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang merupakan mahramnya. Seperti misalkan kalau ke atas bapaknya, kakeknya, baik itu dari bapak atau dari ibu, ya, buyutnya yang laki-laki terus ke atas. Atau kalau ke bawah, anak laki-lakinya, anak cucu laki-lakinya, terus ke bawah, cicit laki-lakinya. Kalau ke samping, saudara laki-lakinya, baik sekandung, sebapak, seibu, itu mahram perempuan. Atau keponakan yang merupakan anak saudara-saudarinya, ya, keponakan laki-lakinya. Atau paman yang merupakan saudara laki-laki bapak atau saudara laki-laki ibu. Nah, itu mahram bagi perempuan.
Itu pun ada batasan-batasannya, tidak boleh semena-mena. Allah Ta'ala, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya surat An-Nur ayat 31, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami, yaitu mertua laki-laki, atau putra mereka, yaitu anak laki-laki, atau putra-putra suami mereka, yaitu anak tiri laki-laki, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, yaitu keponakan laki-laki, atau putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya. Kalau kaki saja yang ada perhiasannya jangan sampai terlihat, apalagi sampai yang sangat menawan, seperti di lengan, seperti di leher, seperti perhiasan di telinga anting, ya, dan seterusnya. Maka sembunyikan. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Yang mengerjakan seperti ini, menjaga, menahan pandangan, menyembunyikan perhiasan, senantiasa di dalam rumah, pasti beruntung. Pasti beruntung. Begitu juga penulis membawakan dalil surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah bertabarruj di depan laki-laki dan janganlah bertabarruj dengan tabarruj gaya wanita jahiliyah di zaman dahulu. Bagaimana wanita jahiliyah bertabarruj? Nah, ini lagi viral ini, ya. Hendaklah kamu diam di rumah dan janganlah berhias, bertabarruj. Ada sebagian ustadz yang mengatakan tabarruj itu riya. Nah, itu salah besar, ya. Coba perhatikan apa yang disebut dengan tabarruj. Perhatikan penafsiran para ulama salafus saleh. Imam Mujahid, seorang tabi'i ahli tafsir, mengatakan kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Wanita suka berjalan di hadapan laki-laki, ya. Ini makanya hati-hati, jangan bermudah-mudah. Ustadznya harus tegas. Ini kadang di dalam pengajian bermudah-mudah lah, perempuan seliweran jalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, padahal sedang pengajian, ya. Apalagi
dimasukkan ke media sosial. Katanya sudah berhijrah. Enggak seperti itu bukan hijrah, itu maksiat. Ya. Lihat lagi dalam tafsiran lain, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannuj fanahallahu 'an dzalik." Seorang perempuan keluar dari rumahnya mempunyai tata jalan sendiri, lenggak-lenggoknya. Nah, itu tabarruj. Itu tabarruj. Ini lagi tafsiran lain, Muqatil bin Hayyan berkata, "Tabarruj annaha tulqil khimara ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutuha wa 'unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj summa 'ammat nisa'ul mu'minin fit tabarruj." Tabarruj adalah seorang perempuan meletakkan kain persis seperti sekarang, cuma pakai pasmina. Letakkan kain di atas kepalanya, lalu dia tidak ikat. Terlihatlah kalungnya, antingnya, lehernya, dan seluruhnya terlihat. Itulah tabarruj. Akhirnya tersebarlah di tengah orang-orang beriman. Subhanallah. Benar nggak itu? Ya. Subhanallah. Subhanallah. Benar terjadi, ya. Dia seperti yang di zaman sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti untuk tabarruj ini kita akan bahas lagi lebih dalam lagi nanti insyaallah taala. Itu yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebenarnya pengen menyelesaikan ini tapi waktunya tidak cukup, ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali nanti di bulan Januari. Karena bulan Desember Ustadz Syukron mau nikah, bulan November Ustadz Syukron mau nikah, bulan Desember saya umroh insyaallah taala. Nah, jadi tidak bisa kecuali bulan Januari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan ini kitab sedikit lagi mau selesai. Insyaallah satu pertemuan lagi selesai. Nanti ibu-ibu mohon diusulkan apa yang ingin kita bahas, ya. Apa yang ingin kita bahas. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sampai lumayan banyak. Suami menikah lagi, poligami. Ya, pokoknya kalau kajian ibu-ibu ini poligami gitu. Saya ingin tuh pertanyaannya tuh yang hukum fikih gitu ya. Kemudian membuat perempuan itu menjadi lebih pintar terhadap hukum fikih gitu. Baik itu tentang sholat, puasa, zakat, haji. Ini kalau pertanyaan panjang lagi subhanallah. Ya, kalau poligami ini nggak selesai makanya. Baik, kita baca. Bismillah. Suami menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya dan anak-anak. Dan ketika anak saya dan anak-anak sudah mengetahuinya, sifat suami mulai berubah. Jika bersama saya selalu berbicara ketus, selalu berwajah masam, dan selalu marah-marah. Karena saya tidak pernah merestui dan menerima pernikahan keduanya. Suami juga tidak bisa menjaga lisannya. Ketika marah dengan anak laki-laki kami yang sudah remaja, sempat terucap kalimat, "Jangan anggap saya abimu. Saya tidak akan pernah memberikan warisan saya kepadamu. Yang kuanggap anak laki-lakiku hanya yang di sana." Anak sambung. Akibat ucapan tersebut anak laki-laki kami merasa sakit hati dan memberontak. Suami dan anak laki-laki kami tidak pernah akur. Suami menyalahkan dan menuduh kalau saya telah mendoktrin anak-anak agar tidak membenci abinya dan tidak menerima pernikahan keduanya. Suami juga mengatakan kepada saya kalau dia lebih memilih istri yang kedua daripada anak saya dan anak-anak. Usaha suami merugi dan sekarang suami sakit.
namun tetap tidak bisa menjaga lisannya. Suami menyalahkan saya dan mengatakan penyebab. Kapan selesainya nih? Suami menyalahkan saya dan mengatakan penyebab semuanya, apalagi sampai dia futur itu karena saya tidak bisa menerima takdir kalau suami menikah lagi. Dengan semua ujian ini, saya mencoba bertahan agar anak-anak tetap mempunyai orang tua yang utuh walaupun terkadang terbesit perasaan capek, lelah dan muak. Saya tetap merawat dan melayani suami dan mensonding diri saya sendiri bahwa ini tugas seorang istri walaupun sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang lagi kepada suami karena sudah terlanjur sakit hati dan kecewa. Apa yang saya lakukan ini salah Ustaz? Bagaimana harus bertahan menghadapi sikap suami yang seperti ini? Barakallahu fiik. Maka jawabannya kalau ditanya apa yang saya lakukan ini salah, jawabannya tidak salah. Wallahu a'lam. Segitu aja Ustaz jawabannya. Iya, tidak salah. Ya, tidak salah. Kalau ditanya lagi bagaimana harus bertahan menghadapi sikap suami yang seperti ini, bersabar. Sudah. Begitu aja Ustaz. Iya. Begitu saja. Bersabar. Karena dari cerita yang panjang, sang istri memilih untuk tetap bertahan. Kalau istri memilih tetap bertahan, ya sudah, itulah takdir Allah. Bersabarlah. Bersabarlah. Kecuali kalau seandainya sang istri ingin cerai, sudah cerai saja. Kalau seandainya, tapi ingat, suami yang berpoligami tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Maka apabila sang istri menggugat cerai atas poligaminya suami, dikhawatirkan sang istri masuk ke dalam hadis Rasul, ayyumam ra'ah talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab, haram baginya masuk surga. Kalau ingin tetap bertahan, bersabarlah dengan keadaan itu. Bersabar dengan keadaan itu. Itu ujian memang bagi seorang perempuan. Mau diapakan? Suamimu sudah menikah, nikahnya sah secara Islam. Ini saya tidak tahu ceritanya, saya juga tidak tahu siapa yang bertanya ya. Pokoknya sebatas yang saya pahami dari pertanyaan, maka suamimu sudah menikah, nikahnya sah secara Islam, terima saja takdirnya. Kalau memang ingin bertahan. Mau sang istri melayani suami terpaksa dengan muak, itu bukan urusan. Dan suami tidak keliru dalam hal ini. Ya, malah yang menjadi kerugian adalah sang istri yang tidak bersabar. Ini karena sudah kejadian sesuai dengan cerita yang ada di dalam pertanyaan ya. Makanya saya sering kan mengatakan bahwa ketika seorang istri mendapati suaminya belum ada niatan untuk berpoligami, bersyukurlah. Tapi kalau sudah ada niatan, maka siapkan keimanan kepada takdir. Siapkan. Kan bukankah kita sudah ngaji 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia memilih, kalau sang istri memilih untuk bertahan. Ya. Saya mau Ustaz bertahan tapi ceraikan istri.
yang di sana. Apa urusanmu? Nggak ada urusan. Apalagi nih, perhatikan. Sang suami menafkahi dengan baik dan benar. Sang suami berusaha adil. Ya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Memang berat. Ustaz enak sih ngomong, perasaan sakit Ustaz. Sudah terjadi ibu, mau diapakan? Sang suami menikah dengan resmi, sah secara Islam. Dia tidak berzina, bahkan dia ingin menjaga kemaluannya dengan itu. Bukankah kita bangga mendapati suami seperti itu? Nanti sang istri pertama masuk ke dalam kamar mandi. Kurang saya apa Ustaz? Kurangnya teman. Makanya saya katakan, kalau sudah suami ada niatan untuk poligami dan akhirnya dia lakukan, bersiap-siaplah, bersabar. Karena itulah takdir Allah. Itu hak suami, mau diapakan coba ibu? Itu hak suami. Dia tidak memberitahu saya atau nikah diam-diam. Karena kalau terang-terangan nggak dikasih, sampai Dajjal datang juga nggak dikasih. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi makanya saya katakan, suami yang tidak ingin berpoligami, istrinya bersyukur, banyak-banyak berdoa agar dimudahkan dalam urusan rumah tangga, baik-baik mengurus perut suaminya, baik-baik mengurus kemaluan suaminya. Nah, kalau saya nih jadi si istri ini, maka apa yang harus dilakukan? Timbanglah semua ucapan, perbuatan dengan ilmu agama. Apa yang harus dilakukan? Oke, suami saya sudah berpoligami. Dengan takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah Allah takdirkan, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz seperti itu. Maka yang harus saya lakukan sekarang adalah menjadi tim kerja bersama suami. Apa itu? Mengingatkan suami agar adil. Satu. Yang kedua, mengajak suami untuk bekerja lebih keras sehingga bisa menafkahi dua istrinya dan seluruh anak-anaknya. Nah, begitu cara berpikirnya. Adapun terus-terusan mengeluh, rasa cemburu pasti. Jangankan manusia biasa, istri biasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dunia akhirat saja cemburu. Tetapi harus menjadi wanita yang beriman kepada takdir Allah. Nah ini, ya. Apalagi sampai urusannya kepada anak membenci bapak. Wah, hati-hati nanti anaknya tuh durhaka, kemudian nanti tidak sukses dunia akhirat. Ya, coba. Sudah saya katakan sekali lagi, jika sudah terjadi, ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Coba kita lihat suami kita baiknya saat dia berpoligami. Apa yang kurang? Kita support yang kurangnya. Mas, kamu kurang begini, kamu kurang adil. Jadi tim kerja. Karena tidak akan selesai. Pernikahan sudah terjadi, mau diapakan? Beda hal kalau suaminya mengatakan tidak jadi menikah karena sang istri belum siap. Ya sudah, alhamdulillah. Ini pernikahannya sudah terjadi. Ya, ucapkan qaddarallah ma syaa fa'al, kemudian jadi tim kerja bersama suami.
membesarkan anak-anak. Dan saya katakan kepada istri yang pertama, jangan mau kalah dengan bisikan syaitan yang menyebabkan akhirnya kita minta cerai, akhirnya anak terpisah dengan bapaknya, keluarga semakin runyam. Itu egoisme. Ya. Ini saya berbicara kalau seandainya suaminya baik-baik saja, dia menafkahi suaminya, bahkan mungkin harta suaminya diberikan kepada istrinya. Dia menafkahi istrinya dengan baik. Dia tidak zalim kepada istri-istrinya. Maka kalau sang istri pertama meminta cerai, itu ego. Ya, ego. Beda hal kalau memang si laki-laki ini tidak pantas untuk berpoligami, lemah syahwat poligami, lemah ekonomi poligami. Nah, ini tidak pantas. Maka pada saat itu dia nasihati suaminya. Tapi kalau seandainya suaminya memang dia pantas saja, maka pada saat itu dia mengarahkan dan membantu suaminya agar suaminya kelak itu bisa berjalan dengan rata di hari kiamat. Itu bapak anak-anaknya. Adapun urusan cinta, saya sudah melayani tanpa cinta, itu kita sudah mengetahui bahwasanya berkeluarga tidak melulu cinta. Berkeluarga adalah tanggung jawab, amanah, kewajiban. Nah, itu dia. Ya, maka saya nasihatkan, nih nasihat terakhir dari panjang-panjang jawaban saya tadi, terima takdir Allah, berdamai dengan takdir Allah. Niscaya ada baiknya. Ya, berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan banyak-banyak qaddarallah wa ma syaa fa'al. Berat, iya berat. Bahkan saya sering mengucapkan, ketika suami berpoligami terkadang bagi istri lebih berat daripada suaminya mati. Gitu. Ya. Ini ibu saudari-saudari muslimah. Dan yang paling berbahaya tadi, hati-hati anaknya. Suruh anaknya minta maaf kepada bapaknya dan bersabar dengan kelakuan bapaknya. Karena anak yang durhaka akan tidak berkah hidupnya. Bersabar dengan keadaan bapaknya. Apalagi sang bapak tidak melakukan kezaliman kepada anaknya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika mantan suami tidak mengizinkan untuk memondokkan anak dan akan membawa paksa anak ke Semarang, dan jika tetap memaksa maka tidak akan membantu biaya sekolah? Jawabannya adalah mengurus anak itu harus antara suami istri meskipun sudah cerai. Maka pada saat itu harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Lalu Ustadz, bagaimana, siapa yang lebih berhak untuk menentukan? Maka yang lebih berhak adalah yang dinyatakan oleh pengadilan dia yang mengurus. Itu yang lebih berhak. Wallahu a'lam. Tadi Ustadz mengatakan kalau sang istri harus memperhatikan perut syahwat suaminya. Bagaimana kalau istrinya sudah berusaha memenuhinya, sudah masak makanan yang sudah memenuhi syahwatnya, namun suami sering bersikap kurang menghargai apa yang istrinya lakukan. Istri sudah berdandan rapi, berusaha menyenangkan suami, tapi suami bersikap cuek dan seolah gengsi untuk berkata baik dan menyenangkan istrinya. Lalu bagaimana dong Ustadz istrinya harus menyikapi hal tersebut? Apakah memang sifat suami itu kebanyakan gengsi untuk
berbuat baik dan bercanda sama istrinya. Apakah hal tersebut bisa menjatuhkan harga diri suami, Ustaz? Sedangkan istri juga ingin agar suaminya bersikap dan berkata baik dan menyenangkan, bercanda dengan istrinya. Jazakallahu khairan. Jawabannya, pertama, kerjakan itu tadi dulu, yaitu senangkan perut suami, manjakan syahwat kemaluan suami. Sudah. Kalau seandainya suaminya ternyata kurang menghargai, kurang dipuji, memuji istri, maka pada saat itu berbicara dengan baik-baik dengan sang suami. Ya, berbicara dengan baik-baik dengan sang suami, terutama saat dia sudah kenyang, baik perutnya atau syahwatnya. Ya. Berbicara baik-baik dengan sang suami. Ingin juga, Mas, saya dapat pujian dari Mas, bagaimana masakannya, bagaimana pelayanan tadi di atas ranjang. Ingin juga mendapatkan suami yang suka bercanda, romantis, seperti itu. Ya, jadi harus ada komunikasi. Karena kadang-kadang kalau ditanya apakah memang sifat suami, Allahu a'lam, saya bukan ahli psikolog ya. Karena kadang-kadang ada memang sifat suami yang dia tidak bisa mengungkapkannya dengan hal yang lain. Ya, dia tidak bisa mengungkapkan. Dia mengungkapkannya dengan cara yang lain. Maka pada saat itu dia sang istri kerjakan kewajibannya, lalu komunikasikan yang dirasa dia ingin dapatkan dengan sang suami. Komunikasikan dengan baik. Allahu a'lam. Apa bedanya ikfa dan qanaah? Ikfa itu merasa cukup dan dia bagian dari qanaah. Wallahu alam. Apakah boleh mempelajari kitab Fathu Izar? Saya nggak tahu apa kitab itu. Wallahu alam. Salah satu sifat istri saleh adalah menyembunyikan perhiasan. Apakah perhiasan seperti cincin dan gelang emas, jam tangan dan lain-lain juga termasuk di dalamnya? Iya. Maksudnya menyembunyikan di sini tidak dipakai terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, gitu, ya. Adapun ibu-ibu sekarang di balik hijab, nih di balik hijab ini, ibu memperlihatkan perhiasan, dipakai emasnya dari ujung ke lengan sampai ujung siku, dipakai emasnya berataan. Buka di hadapan perempuan sekarang, ya, maka boleh saja. Tapi ingat, tidak boleh ujub. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang penting tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Bagaimana hukum wanita yang belum menikah safar bersama teman perempuan karena tugas dari pekerjaan? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh, haram bersafar perempuan tanpa mahram. Banyak bahayanya. Yang bisa saya sampaikan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.